Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita jumpa lagi dengan saya ya dalam channel Sang Tutor, teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita kembali bincang-bincang ya atau cerita mengenai soal-soal CPNS tahun 2021, teman-teman ya. Materi yang saya bahas ada 10 nomor. Ini khusus TIU ya, teman-teman. TIU numerik, di dalamnya sudah ada perhitungan aljabar, perbandingan, deret, teman-teman ya. Ada 10 nomor seperti soal yang tadi ya barusan lewat. Nah, teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Yang belum subscribe, lagi-lagi saya mohon ya dukungan subscribe-nya, teman-teman. Jangan cuma nonton saja ya, suka tapi tidak subscribe, terlalu, teman-teman. Oke, saya akan selalu memberikan materi-materi yang bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, semoga teman-teman semuanya bisa lulus tahun depan ya, amin. Nah, teman-teman juga yang berminat untuk bergabung di dalam grup ya, grup Telegram ya, saya nanti akan share juga grup Telegram. Teman-teman, nanti saya akan buat belajar melalui Zoom ya bersama saya, teman-teman. Oke, secara gratis ya, untuk mungkin 1-2 kali, teman-teman. Nanti berbayar ya, nanti berbayar. Oke, nah tapi kita sementara saya siapkan dulu materinya, teman-teman, dan alat-alatnya. Mudah-mudahan kita doakan saya supaya saya bisa kita bahas melalui Zoom, teman-teman, karena banyak teman-teman yang meminta untuk membahas ya melalui aplikasi Zoom, teman-teman, secara online. Nah, teman-teman sekalian, kita masuk ke soal nomor 1. Nah, soalnya teman-teman sangat gampang sekali ya. Jadi teman-teman sebenarnya soal numerik, soal TIU, teman-teman, adalah soal yang sangat gampang sekali kalau dibahas bersama sang tutor ya. Oke. Nah, nomor 1, teman-teman. Bila seseorang berangkat bekerja pukul 6.10 menggunakan motornya dengan kecepatan tetap menempuh jarak ya, menempuh jarak 6 km dalam waktu 16 menit. Pada pukul berapa dia sampai di kantornya bila jarak ke kantornya itu adalah 21 km. Nah, teman-teman sekalian, ini mungkin berhubungan sama perbandingan ya. Oke, teman-teman pasti ingat ya bahwa perbandingan ada 2. Yang pertama adalah perbandingan senilai dan perbandingan terbalik. Soal seperti apa yang menggunakan perbandingan tersebut? Apakah dibilang terbalik atau senilai? Tergantung soalnya, teman-teman ya. Kita lihat soal nomor 1. Nah, bila seseorang berangkat bekerja pukul 6.10 menggunakan motornya dengan kecepatan tetap menempuh jarak 6 km dalam waktu 16 menit. Oke, maka pada pukul berapa dia sampai di kantornya bila jaraknya adalah 21 km. Nah, teman-teman sekalian, kita buat hubungan antara jarak sama ya, jarak dengan jarak dengan waktu ya. Ini. Saya buat di sini adalah jarak, oke? Jarak dan waktu ya. Kita terpisah oleh ruang dan waktu, jarak dan waktu, teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, saya bandingkan antara kedua variabel ini. Jarak 6 km, 6 km, teman, itu waktunya ya hanya ditempuh dalam waktu 16 menit ya, 16 menit. Seperti ini. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana kalau jaraknya 21 km ya ini. Nah, maka berapakah di sini? X ya. Kita tulis ini adalah X menit. Nah, teman-teman sekalian, ini saya ajak kita untuk berpikir bahwa makin jauh jarak yang ditempuh ya, makin jauh. Saya hapus. Nah, kalau makin jauh jarak ditempuh, teman-teman, maka waktunya bagaimana? Artinya kita analisis bahwa gini, kalau makin jauh jarak, berarti, teman-teman, waktu yang ditempuh juga makin lama ya. Berarti ini juga pasti bertambah waktunya ya. Inilah yang dibilang sebagai perbandingan senilai. Kenapa? Karena di sebelah kiri bertambah, kan bertambah, teman-teman. Atau di sebelah kiri berkurang, maka ini berkurang juga. Itulah perbandingan senilai. Kalau terbalik, itu di sini tambah, di sini kurang, teman-teman ya. Jadi, teman-teman, cara jawabnya simple sekali begini. Teman-teman tinggal kali silang saja. 6 kali X, 16 kali 21 begini.
6 dikali dengan X, oke, nah, sama dengan 21 kali 16, 21 dikali dengan 16 gitu ya. Nah sekarang teman-teman kita bisa apa namanya operasikan seperti ini. Saya bagi 6 ya, 6 bagi 3 teman-teman, ini sama dengan 2 ya. Oke, 21 bagi 3 sama dengan 7 ya. Saya tulis ulang teman-teman ya. Terus ulang, berarti 2 kali X adalah 2X teman-teman. Itu sama dengan 7 dikali dengan 16. Nah, sekarang kita bisa lagi sederhanakan teman-teman. Ini supaya tidak menyulitkan kita untuk berhitung. 2 bagi 2 habis, 16 bagi 2 sama dengan 8. Gitu ya. Nah, sekarang kita kali sekarang. Berarti X sendiri teman-teman itu sama dengan 7 kali 8, 56. 56 menit gitu. Oke, nah sekarang kalau berangkatnya pukul 6.10, nah berarti maka tibanya itu tiba itu pukul berapa ya? Sudah berarti tiba ya. Tiba itu sama dengan 06/10 ditambah dengan 56 menit. Nah, 56 menit. Oke, itu sama dengan apa teman-teman? Ini kan sudah 10 ya. Kalau tambah 50 saja berarti 50 tambah 10 adalah 1 jam. Tambah jam 6 berarti jam 7. Jam 7 lewat ada sisanya 6 menit ya. 07 lewat 6 ya, seperti ini. Jawabannya adalah delta. Baik ya. Kita masuk ke soal nomor 2. Baik, soal nomor 2 teman-teman. Soalnya mudah sekali. Soalnya sangat mudah sekali teman-teman. Kita lihat soalnya. Jika dalam suatu kantor perbandingan antara pegawai wanita dan pegawai pria 5:3, berapa persentase jumlah pegawai wanita pada kantor itu? Nah, jadi yang dicari adalah persentase ya pegawai wanita dalam kantor ya. Jadi kita bisa bisa jumlahkan hal ini teman-teman ya. Perbandingan antara ya pria, pria teman-teman berbanding dengan wanita. Berbanding dengan wanita itu katanya sama dengan 5:3 ya dalam suatu kantor. Artinya apa teman-teman? Berarti kita simpulkan bahwa kalau pria itu 5, wanitanya dia adalah 3 gitu ya. Kalau wanitanya sama dengan kalau pria sama dengan 10 berarti ini 6 karena kali 2. Kalau prianya sama dengan 50 berarti adalah 30 ya, seperti itu. Itulah perbandingan teman-teman. Nah, apa yang dicari teman-teman? Yang dicari adalah persentase wanita dalam kantor itu. Nah, gampang sekali. Berarti ini persentase wanita dalam kantor. Nah, sama dengan wanita kan teman-teman kan 3 di sini ya, 3. Per. Nah, kenapa di per? Karena kita mau bandingkan teman-teman dengan jumlah semua dalam kantor. Jumlah semua dalam kantor itu perbandingannya adalah 5:3. Berarti 5 tambah 3 teman-teman 8 di sini. Nah, gitu ya. Nah, dikali dengan 100%. Seperti ini. Sama dengan. Nah, teman-teman ini kalau kita cepat berhitung, ini bisa dibagi Bisa bagi 4 ya. Kalau saya bagi 4 teman-teman ini 2 ya. 2. Kalau saya bagi 4 teman-teman 100 itu adalah 25 teman-teman ini ya. 25. Nah, sekarang saya kali 3 kali 25 sama dengan 3 kali 25 adalah 75 teman-teman. 75 dibagi dengan 2%. Nah, sama dengan teman-teman, kalau 70 saja bagi 2 teman-teman itu adalah 35 teman-teman ya. Berarti 30 sekian ya. 75 bagi 2 adalah 30 sekian. Berarti 32 ya. Ini 32 32,5 gitu teman-teman ya. Mudah sekali. Kita masuk ke soal nomor 3. Baik, kita masuk ke soal nomor 3. 8 pekerja bangunan membutuhkan waktu 12 hari untuk membangun pondasi gedung. Berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan untuk membangun pondasi gedung dalam 2 hari? Ya, tambahan pekerja, teman-teman. Ini sangat mudah sekali, teman-teman. Kita lihat. Ini berhubungan sama perbandingan ya. 8 orang pekerja, ini ya. 8 orang, 8 orang pekerja, teman-teman. Itu akan selesai dalam waktu 12 hari ya gitu, 12 hari. Nah, berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan untuk membangun pondasi
dalam 2 hari. Berarti di sini adalah berapakah orang di sini yang dibutuhkan teman-teman? Nah, supaya selesai dalam waktu 2 hari saja gitu ya. Nah, berarti orangnya harus ditambah sebanyak-banyaknya. Ya, ini gampang sekali. Perbandingan terbalik. Kenapa teman-teman? Karena ini kalau harinya berkurang, maka ini harus bertambah. Oke? Caranya gampang ya. Kali silang saja, kali lurus. X kali 2, 8 kali 12. Baru dicari X-nya. Tapi teman-teman, kalau seandainya tidak mau seperti itu, ikuti cara saya seperti ini. Kita lihat. Nah, teman-teman, 12 ke 2, ya, 12 ke 2, teman-teman, itu 12 ke 2 itu karena bagi 6 ya. Ini karena teman-teman, karena bagi 6 teman-teman, gitu. Nah, karena ini adalah perbandingan terbalik, maka kalau di sini dibagi, ini adalah dikali harus, gitu ya. Jadi teman-teman ini harus dikali. Kali berapa? Kalau di sini bagi 6, maka di sini harus teman-teman dikali 6, gitu. Ya. Oke. Nah, sekarang 8 kali 6 berarti X sama dengan 8 dikali 6 atau sama dengan 48, gitu teman-teman. Nah, berarti supaya 2 hari selesai, maka orangnya yang bekerja harus 48 orang. Pertanyaannya adalah tambahan pekerja. Berarti tambahan pekerja. Oke, tambahan pekerja ya sudah. Yang 48 orang yang dibutuhkan, yang sudah ada 8 orang teman-teman, kurang 8. Jawabannya adalah 40. Mudah sekali teman-teman. Oke, nah, kita masuk ke soal nomor 4. Baik, soal nomor 4 teman-teman. Ahmad dan Beno mendaftar asuransi kesehatan dengan besaran premi yang sama ya. Jadi apa yang dibayar oleh Ahmad itu sama jumlahnya dengan yang dibayar oleh Beno, seperti itu ya. Apabila Ahmad yang menerima gaji sebesar 3.500.000 harus dipotong 5% untuk premi, berapa gaji Beno jika potongan preminya sebesar 4% ya. Oke teman-teman. Ya, ini termasuk perbandingan, termasuk perbandingan terbalik ya, kita lihat. Nah, jadi kata kuncinya adalah Ahmad dan Beno itu harus membayar besaran premi yang sama ya. Apa artinya jumlah yang dibayar Ahmad juga harus sama dengan yang dibayar oleh Beno ya. Nah, gini. Kalau Ahmad ya, teman-teman, si Ahmad ini dan si Beno ini ya. Nah, si Ahmad teman-teman itu dia punya apa ini? Gajinya adalah 3.500.000 ya. 3.500.000. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, dia dipotong premi 5% ya. Preminya adalah 5% teman-teman. Ya gitu. Nah, sedangkan Beno teman-teman dia dipotong 4%. Oke. Nah, ya, dipotong 4%. Jadi berapakah di sini dia? Ya, berapakah gaji Beno? Oke. Nah, teman-teman, supaya yang dibayar oleh Ahmad sama dengan yang dibayar oleh Beno, teman-teman, maka kita harus gunakan namanya perbandingan terbalik, ya. Oke, ingat ya dalam materi asuransi seperti ini premi membayar harus kita gunakan perbandingan terbalik. Oke, ingat ya. Perbandingan terbalik. Oke, perbandingan terbalik. Nah, oke, kita lihat. Tadi sudah bahas bahwa kalau perbandingan terbalik teman-teman ya, itu tinggal dikali lurus ya. Oke, tinggal dikali lurus teman-teman. Berarti X kali 4 ini kali ini. X kali 4 teman-teman adalah 4X. Oke, sama dengan 35 juta kali 5 ini. Berarti 3.500.000 ya. Oke. Dikali dengan 4. Kali 5. Ini. Oke. Nah, sekarang kita bisa bisa bagi ini teman-teman ya. 35 bagi 4 atau 350 teman-teman saya bagi 4 coba ya. Saya bagi di sini saja. 350 saya bagi dengan 4. 35 bagi 4 adalah 8. Ini adalah teman-teman 32. 5 kurang 2 adalah 30 ya. 30 bagi 4 itu sama dengan 7. Oke, saya hapus dulu ya.
supaya lebih cepat. Teman-teman kalau tidak mau seperti ini bisa langsung saja dikali teman-teman ya. Saya coba kita kali. Saya kali ini 4x teman-teman. 4x sama dengan 35 kali 5, berarti 5 kali 5 adalah 25, 5 simpan 2, 5 kali 7, 15 tambah 2 adalah 17. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, 17.500.000 saya bagi 4. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita bagi 17.500.000 ya. Saya bagi dengan 4. Coba. 17 bagi 4 teman-teman, jawabannya adalah 4 di sini. Oke. Nah, 4 ya, karena 4 kali 4 adalah 16. Gitu ya, teman-teman. Kita kurang sekarang. Awalannya 4 teman-teman ya, berarti ini awalnya 3 salah, ini 3 salah, harus 4, 4, 4. Nah, 7 kurang 6 sama dengan 1, ini adalah turun 5. 15 bagi 4 teman-teman adalah 3 ya, 3. Kenapa? Kali 4 sama dengan 12 di sini. Artinya adalah 43, 43, 43 ini ya, jawabannya adalah delta. Oke, kita masuk ke soal nomor 5. Baik, soal nomor 5. Oke, soal nomor 5. Jika 20% dari S adalah 4M dan 30% dari S adalah 2N, berapa persenkah M tambah N dari S? Ya, teman-teman, kalau teman-teman mendapat soal seperti ini pasti bilang wow ya gitu ya. Nah, tapi sebenarnya ini hanya bentuknya sih yang menakut-nakuti, tapi sebenarnya sangat mudah sekali. Kita lihat ya. Kita buktikan apakah betul mudah atau mudah sekali ya. Nah, antara dua teman-teman. Kalau bukan mudah, mudah sekali. Nah, setiap kalimat matematika teman-teman, setiap kalimat bisa diterjemahkan dalam sangat sederhana. 20% dari S teman-teman, ini kan 20% sama dengan 0,2 ya. 0,2. Kenapa? Karena 20 per 100 sama dengan 0,2. Ingat ya, persen sama dengan per 100. Berarti 20 bagi 100 adalah 0,2 ya gini. 0,2 dari berarti kali ya, kali S itu sama dengan 4M gitu ya. Nah, 30% berarti 0,3 teman-teman. 0,3% dari S berarti dari S itu sama dengan 2N teman-teman gitu. Nah, 2N. Nah, teman-teman, kita lihat soal. Di sini yang dicari adalah M tambah N. Teman-teman, ini tidak bisa langsung dijumlah. Kenapa? Karena ada 4, ada 2. Nah, supaya bisa dijumlah teman-teman, kita bisa bisa bagi ya. Oke, saya bagi teman-teman. Yang ini teman-teman saya bagi 4. Saya bagi 4 teman-teman, berarti nanti 4 bagi 4 habis, tinggal ini M. M sama dengan, saya bagi 4 teman-teman, 0,2 bagi 4 teman-teman, itu sama dengan 0,05 ya, 0,05 ya. Itu karena mungkin saya terlalu cepat menghitung ya, 0,05S ya. Kalau N, ya ini teman-teman N. Ini saya harus bagi 2. Kenapa? Karena ini 2N ya, saya bagi 2. 2 bagi 2 habis. 0,3 bagi 2 teman-teman adalah 0,15 gitu ya. 0,15. Oke, dari S. Nah, sekarang teman-teman, saya bisa jumlah. Oke, saya bisa jumlah teman-teman. Ini tambah ya, tambah. M, kenapa tambah? Kenapa? Karena ini adalah M tambah N ditanyakan. Gini. M ditambah dengan N itu sama dengan teman-teman, ini tambah juga 0,05 tambah 0,15 sama dengan 0,20 S. Nah ya, atau sama dengan 20 per 100 S, atau sama dengan 20% dari S sendiri. Jawabannya adalah B. Mudah ya, sangat mudah sekali. Oke, kita masuk ke soal nomor 6. Baik, nomor 6. Ini materi kelas 4 SD ya. Manakah dari bilangan berikut yang nilainya melebihi nilai 4/3 ya, 4/3. Oke, kita lihat teman-teman. Manakah yang melebihi 4/3? Ini sangat mudah sekali. Oke. Kita lihat. Teman-teman, ini 4/3. Ini adalah bilangan yang besar di atas atau di bawah. Berarti jawabannya pasti 1 koma ya. Sekian-sekian. Teman-teman, saya tulis begini. 4/3 teman-teman itu adalah sama dengan 1 koma ya. Oke, sekian-sekian. Nah, kalau angka di atas lebih kecil itu pasti 0 koma ya gitu. Nah, sekarang kita lihat yang manakah angka di atas paling kecil. Ini ya, ingat ya. Ini adalah 1 koma teman-teman. Berarti kalau pilihannya dibilang di manakah yang melebihi atau yang paling besar dari ini, teman-teman, berarti ini
0,99 salah. Kenapa? Karena dia adalah 0, ini adalah 1, ya gitu. Oke, lanjut. 14/16 teman-teman. Ini adalah bilangan yang lebih kecil di atas daripada di bawah. Berarti ini adalah sama dengan 0, teman-teman. Ya, 0, sekian. Salah. Nah, gitu ya. Mudah sekali. Lanjut teman-teman. 125%, ya. Ini kan sama dengan ini ya, sama dengan 125 per 100 ya. Itu sama dengan teman-teman, ini bisa dibagi 25 ya. 100 bagi 25 itu sama dengan 4 ya. 125 bagi 25 sama dengan 5. Oke, 5/4 teman-teman. Kita lihat apakah ini besar? Kita lihat. 36 per akar 16 sama dengan akar 36 adalah 6 teman-teman. Ini 16 akarnya sama dengan 4 ya, 4. Atau begini, 6 bagi 2 sama dengan 3, bagi 2 sama dengan 2. Gitu ya. Nah, ini sama dengan teman-teman 1,30 bagi 2 adalah 5 ya, 1,5. Nah, kalau ini teman-teman kita lihat 4 bagi 3 berarti 1, ya. 40 bagi 3 teman-teman itu 40 saya bagi 3 itu kira-kira apa ya? Bentar ya. 4 dibagi dengan 3 1 3 4 kurang 3 1 ya. Koma di sini 10 ya. 10 bagi 3 adalah 3 ya. 1,3 ya. Kita lihat. Berarti ya sudah dapat teman-teman. 1,3 1,5. Yang melebihi berarti jawabannya adalah C ya. Seperti itu. Oke, nah ini 1,4 kali 0,8 itu jawabannya berapa kira-kira teman-teman? Bisa hitung sendiri ya. Yang jelas sudah dapat tadi yang melebihi dari 4/3 adalah akar 36 per akar 16 ya. Oke, 4/3, 4 bagi 3 1, 10 bagi 3. Oke. Baik teman-teman, kita masuk ke soal nomor 7. Baik, soalnya deret ya, deret teman-teman. Ini mudah sekali deret ya. Pasti kalau ibu-ibu dan bapak sekalian yang mendapat soal deret pasti bahagia sekali. Karena katanya inilah yang poin ya, soal untuk mencari poin. Kita lihat 13, oke, 19, 23, 11, oke. Lanjut 17, 21 dan 9. Ya, di sini berapa, di sini berapa. Oke, teman-teman sekalian, banyak teman-teman yang lain bertanya, bagaimana caranya mengerjakan soal apa namanya, soal deret. Jawabannya adalah harus cepat menyimpulkan pola ya. Bagaimana caranya cepat menyimpulkan pola? Caranya adalah dengan cepat dengan sering-sering berlatih soal ya. Kita lihat teman-teman soalnya. Saya kalau diperlihatkan soal ini teman-teman, saya langsung mata saya tertuju pada bilangan ini teman-teman ya. 13, oke. Ini berhubungan sama 11 ya. Berhubungan sama 9 teman-teman. Kenapa demikian? Karena 13 ke 11 itu adalah merupakan pengurangan 2 gitu ya. Ini 2 teman-teman adalah pengurangan 2. Nah, sampai di sini teman-teman, saya langsung berpikir ke jawaban. Teman-teman, artinya kalau kita pikir jawabannya dari sini, berarti dia harus lompat ke 17. Ya, gini ya. 17 teman-teman harus ke 19 gitu. Oke. Nah, ya, apa artinya bahwa 19 ke 17 teman-teman itu adalah merupakan hasil pengurangan 2 juga. Ini juga pengurangan 2. Artinya 17 kurang 2 pasti di sini adalah 15. 15 pertama. Oke, pertama 15. Jawabannya adalah delta ya, seperti itu. Nah, nanti kalau seandainya di pilihan ada 15 itu banyak, berarti kita teruskan lagi di deret yang berikutnya. Baik, kita masuk ke soal nomor 8. Nomor 8 teman-teman, soalnya gini. 2, 3, 5, 8, 13, 2, 34. Ya, teman-teman kalau orang yang sering kerja soal seperti ini pasti bilang ini adalah barisan Fibonacci ya. Barisan Fibonacci. Kenapa demikian? Karena satu ya, bentar ya. Ini 2 ya, ini 3, lanjut 5, oke, ini 8, ini 13 teman-teman. Di sini adalah 21, ini adalah 34. Ini adalah berapa? Oke. Nah, teman-teman, ini merupakan saya sering ya, saya pernah ajar kelas 2 SMP kayaknya teman-teman ya, kalau tidak salah. Ini materi gini. Ini adalah
barisan Fibonacci. Kenapa demikian? Karena bilangan itu adalah merupakan penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya. Kita lihat 2 dan 3 teman-teman, ini adalah bilangan yang sudah ada. Oke, terus teman-teman, ini kalau dijumlah jawabannya adalah menjadi 5 gitu ya. Oke, 8 teman-teman itu merupakan penjumlahan dan 3 tambah 5 ditambah jawaban adalah 8 gitu. Nah, untuk mendapat 13 ditambah 5 tambah 8 teman-teman, jawabannya adalah 13 gitu ya. 8 tambah 13 teman-teman, saya jumlahkan mendapat 21. Nah, lanjut lagi, 13 tambah 21 teman-teman, saya jumlahkan itu mendapatkan 34. Terakhir di sini 21 tambah 34 teman-teman, saya jumlahkan mendapat bilangan 55 lah ya, 55 ya, seperti itu. Oke, delta. Mudah teman-teman ya. Jadi kalau kita belajar TIU bersama sang tutor pasti sangat mudah sekali teman-teman ya. Yang susah menjadi mudah. Oke. Kita masuk ke soal nomor 9. Baik, soal nomor 9. Oke. Nomor 9 kita ada soalnya teman-teman. Ini deret huruf ya. Deret huruf. Saya tulis ulang soalnya teman-teman. Nah, soalnya gini. D E F. Oke, saya ganti warna ya karena saya suka warna teman-teman. I G D E F ya, I, oke, H G, gitu ya. Nah, lalu saya ganti lagi warnanya dengan warna lain. Saya mau ambil yang warna ini. Di sini adalah J. Oke, ya ini J teman-teman. Di sini adalah K. Oke, kita lihat kira-kira teman-teman di sini jawabannya apa ya? Di sini apa? Di sini apa teman-teman? Ini kan kita lihat ini merupakan barisnya ini D E F. Oke. Ya, D E F. Oke, lanjut lagi. Oke, G H I. Ya, G H I ke arah sini. Nah, lalu di sini lagi. Sini JK ya, JKL. Oke, sini adalah L teman-teman. Berarti L pertama. L ini salah, ini salah, ini salah. LO atau LN. Oke. DEF FGHI GHI JKL ya, JKL artinya teman-teman ya nanti arahnya ke sini lagi ya. Arahnya ke sini. Saya ganti warna lagi. Arahnya pasti ke sini, ke arah sana ya. Nah, Oke. Nah, berarti JKL M, oke, M N O. Nah, artinya jawabannya adalah di sini harus O teman-teman. LO jawabannya adalah V. Baik, kita masuk ke soal nomor terakhir. 10. Oke, soal yang terakhir, nomor 10. Saya tulis soalnya. Di mana mau? Sini ya. A, terus E, D, A lagi, F. Lalu di sini E, teman-teman. Di sini A, G, A, E, D, A, F, E. A, G, FA. Nah, di sini ada H, di sini ada G. Oke, lalu ada bilangan di sini apa ya? 3. Sebentar. Oke. 1, 2, 3 ya. Oke, teman-teman, mata saya tertuju pada huruf A. Huruf A. Oke, lalu di sini ada huruf A, teman-teman. Di sini juga ada huruf A, ya. Di sini juga teman-teman ada huruf A. Artinya bahwa nanti di sini juga ada huruf A. Oke, A pertama. A pertama ini salah, ini salah, ini salah, ya. Asik ya, teman-teman. Di sini kita lihat lanjut ya. Berarti kita mau cari
di sini teman-teman ya. Artinya karena sudah kita sebutkan bahwa ini pola bilangannya melangkahi dua ya, melangkahi dua. Artinya saya mulai dari sini teman-teman. Saya mulai dari ini yang dicari ya. Ini ke H, gini ya. Terus melangkahi dua berarti ini ke sini GH. Oke. G ini sini teman-teman, FG. Oke. FG ini EFG. Nah, EFG HI AI, ya jawabannya adalah B. Oke, sangat mudah sekali teman-teman. Jadi itu ya sedikit cerita ya tentang numerik ya. Jadi teman-teman kalau belajar bersama sang tutor numerik, TIU itu lebih gampang ya teman-teman. Teman-teman sekalian yang apa namanya bisa mungkin bantu share rekomendasikan ke teman-teman yang lain bahwa belajar bersama channel ini itu lebih asik dan makin gampang ya soal TIU teman-teman. Oke, sekira itu saja dulu teman-teman. Terima kasih sudah nonton. Ya, saya doakan teman-teman lulus CPNS tahun depan ya. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat belajar.